Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loko Malasari. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Farmasi, kelas Farmasi 2E. Saya di sini akan memaparkan atau mempresentasikan identifikasi kation dan anion untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester kimia kualitatif. Pertama, saya akan memaparkan tentang analisis kation Zn2+. Nah, sebelum itu kita harus berkenalan dulu dengan kation. Nah, kation ini adalah ion yang bermuatan positif. Kation juga dikelompokkan dalam 5 golongan berdasarkan reaksi kation tersebut terhadap reagensia tertentu dengan membentuk endapan atau tidak. Nah, selanjutnya Zn2+. Zn atau zinc adalah logam putih kebiruan. Logam ini cukup mudah ditempa dan dilihat pada 110 sampai 150 derajat Celcius. Zinc melebur pada 410 derajat Celcius dan mendidih pada 906 derajat Celcius. Logamnya yang murni melarut lambat sekali dalam asam dan dalam alkali. Adanya zat-zat pencemar atau kontak dengan platinum atau tembaga yang dihasilkan oleh penambahan beberapa tetes larutan garam dari logam-logam ini mempercepat reaksi. Ini menjelaskan larutan zinc komersial yang terakhir ini dengan mudah larut dalam asam klorida encer dan asam sulfat encer dengan mengeluarkan hidrogen. Selanjutnya, saya mengambil jurnal analisis parameter optimum penyerapan kation Zn2+ oleh biomasa Hydrilla verticillata. Nah, sebelumnya Hydrilla verticillata ini adalah tumbuhan air. Nah, Hydrilla verticillata digunakan sebagai biomasa dalam penelitian di dalam jurnal ini. Hal ini dikarenakan Hydrilla verticillata merupakan jenis tumbuhan air yang cukup banyak dijumpai di perairan danau di Indonesia. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan air terbenam yang mempunyai permukaan tubuh yang sangat luas yang berfungsi sebagai substrat untuk tumbuhan berbagai mikroorganisme pengurai material organik. Nah, Hydrilla verticillata merupakan gulma bagi tanaman lain yang ada di bawah permukaan air. Salah satu alternatif pengolahan limbah Zn ini adalah menggunakan proses absorpsi dengan menggunakan biomasa Hydrilla verticillata. Nah, selanjutnya adalah bagian cara kerja. Nah, cara kerja ada dua, yaitu penentuan waktu kontak optimum dan penentuan serapan maksimum. Nah, yang pertama itu adalah penentuan waktu kontak optimumnya ke dalam 3 buah. Jadi disiapkan dulu Erlenmeyer sebanyak 3 buah. Lalu dimasukkan si biomasa tadi yang si Hydrilla verticillata sebanyak 0,5 gram. Lalu dikontakkan dengan 25 ml larutan Zn2+ dengan pH optimum, kemudian campuran di shaker pada kecepatan 165 dengan waktu kontak selama 30 menit pada suhu kamar. Biomasa disentrifuge selama 10 menit, kemudian dipisahkan antara filtrat dan residunya. Filtrat diukur dengan SSA, hal yang sama dilakukan waktunya itu yaitu 60 menit, 90 menit, 120 menit, 150 menit, dan 180 menit. Selanjutnya itu penentuan serapan maksimumnya. Nah, untuk penentuan serapan maksimum disiapkan juga 3 buah Erlenmeyer, dimasukkan biomasa sebanyak 0,5 gram, lalu dikontakkan dengan 25 ml larutan Zn2+ dengan pH optimum, campuran di shaker pada kecepatan 165 dengan waktu kontak optimum pada suhu kamar. Biomasa disentrifuge selama 10 menit, kemudian dipisahkan antara filtrat dan residunya. Untuk selanjutnya adalah pemaparan pembahasan. Didapatkan hasil bahwa di dalam biomasa ini terdapat gugus fungsi seperti OH, CO, dan NH pada saat sebelum dikontakkan dengan larutan Zn2+. Gugus fungsi ini memiliki intensitas 22% setelah dikontakkan dengan larutan Zn2+. Intensitasnya bertambah menjadi 23,5%. Hal ini menunjukkan telah terjadi penyerapan oleh gugus fungsi OH, CO, dan NH. Penyerapan secara kimia terjadi persaingan antara ion H+ dan ion seng untuk berikatan dengan gugus fungsi yang terdapat pada biomasa Hydrilla verticillata. Ion H+ akan menghasilkan ion seng untuk berikatan dengan gugus fungsi OH, CO, dan NH. OH dan CO, CO dan NH.
Nah, pada pH 5 juga jumlah ion H+ yang ada lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah ion H+ yang ada pada pH kurang dari 5. Akibatnya ion seng dapat berikatan dengan gugus fungsi dalam jumlah yang lebih banyak sehingga serapan pada pH 5 ini menjadi lebih besar. Adapun pada pH 6, serapan ion seng turun. Penurunan serapan ini dapat disebabkan karena jumlah ion OH- yang terdapat pada larutan bertambah akibat penambahan NH4OH yang digunakan untuk menaikkan pH. Akibatnya terjadi persaingan antara ion OH- dengan gugus fungsi untuk berikatan dengan ion seng. Kompetensi ini dapat menurunkan serapan ion seng oleh biomasa hidrila verticillata. Selanjutnya ada pemaparan hasil reaksi antara Zn2+ dengan OH-. Zn2+ ditambah OH- ZnOH2 dan terjadinya adanya endapan setelah Zn2+ dan OH- direaksikan. Zn2+ ditambah 2NH3 ditambah 2H2O menjadi ZnOH2, terjadinya endapan dengan 2NH4+. Beberapa faktor penyebab terjadinya pengendapan ion seng ini diantaranya adalah pengaruh penambahan ion dan konstanta kelarutan seng hidroksida dengan penambahan ion hidroksida pH larutan awal 5 menjadi 6 yang menyebabkan konsentrasi ion hidrogen berkurang dan jumlah ion hidroksida atau ion sekutu bertambah sehingga terjadinya sebuah pengendapan ini. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Untuk pemaparan kesimpulan, pertama, kondisi optimum penyerapan kation Zn2+ oleh biomasa hidrila verticillata adalah pada pH 5. Nah, order reaksi penyerapan kation Zn2+ oleh biomasa hidrila verticillata adalah 1 dengan reaksi Zn2+ ditambah 2 OH- menjadi ZnOH2 dan terjadinya sebuah endapan. Kondisi optimum yang telah didapatkan dari percobaan ini bisa diaplikasikan untuk mengurangi limbah cair dari logam Zn. Dan presentasi dari saya tentang kation Zn2+, dan selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang anion bromida. Nah, untuk selanjutnya adalah pemaparan identifikasi anion bromida. Sebelum itu, anion adalah sebuah atom atau molekul yang bermuatan negatif, dengan kata lain memiliki jumlah elektron lebih daripada proton. Kalian pada tahu nggak sebenarnya bromida itu apa? Nah, bromida adalah unsur kimia berbentuk ion bermuatan negatif yang merupakan komponen pembentuk gas. Nah, bromin ini termasuk anggota dari unsur halogen ya. Dalam tabel periodik, unsur kimia satu golongan dengan klorida, dan iodida. Untuk bromida sendiri juga banyak ditemukan di alam pada batuan mineral dan air laut. Bromida umumnya ditemukan dalam bentuk garam dengan natrium, kalium, dan kation atau ion bermuatan positif lainnya. Garam bromida ini bersifat larut dalam air. Untuk jurnalnya sendiri, saya mengambil dengan judul penentuan secara serempak kadar minor anion pada sampel air minum dalam kemasan. Nah, air minum menjadi sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, dan kontaminasi biologis dan kimia adalah masalah serius yang mungkin mempunyai efek bagi kesehatan. Ada kekhawatiran pada masyarakat atas kualitas air ledeng atau air sumur di masyarakat karena polusi, kontaminasi bakteri, rasa, perubahan warna, serta bau yang mungkin ada. Oleh karena itu, orang-orang beralih ke air kemasan, baik itu botol ataupun galon. Untuk tujuan keselamatan dan untuk menjaga kualitas, akibatnya semua pasar global untuk air kemasan menjadi sangat besar dan terus tumbuh untuk memenuhi peningkatan permintaan masyarakat, dan pencarian air minum berkualitas baik menjadi mendesak. Nah, selanjutnya adalah pemaparan cara kerja. Nah, cara kerja yang digunakan yaitu menggunakan alat instrumen analisis. Nah, instrumen analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metron Eco IC atau Switzerland, sebagaimana yang dilengkapi dengan modul sistem konduktivitas tertekan atau
suppressed conductivity system yang juga dilengkapi dengan kolom analitik pemisahan anion tipe Metroset yang digunakan dalam penentuan kadar minor anion pada sampel standar dan semua sampel air botol kemasan. Nah, selanjutnya pemaparan pengambilan sampel. Nah, untuk pengambilan sampelnya sendiri dan perawatan sampel untuk tujuan penentuan kadar minor anion secara serempak, terdapat 6 merek AMDK yang dikumpulkan dengan mengandung beberapa merek yang tersedia. Secara komersial di daerah Maluku Utara, ada merek kemasan yang diproduksi di dalam dan di luar di wilayah Maluku Utara dan dipasarkan di wilayah Maluku Utara. Di antaranya ada AJM, Aqua, Ake, Flow, Mia, Oxy, dan Club. Keseluruhan sampel AMDK yang dikumpulkan kemudian ditentukan kadarnya secara langsung tanpa pretreatment selain disaring untuk menghilangkan partikel pengotor yang mungkin ada dalam sampel dengan menggunakan membran filter 0,22. Nah, selanjutnya kan diidentifikasi dengan judul jurnal yang saya ambil itu ada ion bromin dengan Cl. Nah, apabila direaksikan ion bromin dengan gas Cl2 menjadikan larutan berwarna kuning. Jika larutan dikocok dengan karbon disulfat, BR2 yang terjadi akan larut dalam karbon disulfat dan warna larutan akan berubah menjadi coklat. Nah, dengan reaksi identifikasinya adalah sebagai berikut. Cl2 ditambah 2Br sama dengan menjadi 2Cl dengan adanya endapan yang berwarna kuning. Selanjutnya adalah pemaparan pembahasan. Nah, secara umum kandungan ion-ion pada air minum diperkaya oleh mineral bebatuan yang dilewatinya. Ion Cl dan ion SO4 terdapat pada semua sampel AMDK A sampai F yang dikumpulkan dengan rentang kadar 1,21 30 34 mg per liter. Untuk ion Cl 137 4669 mg per liter. Dan untuk ion SO4 dalam sebuah hasil penelitian dengan menguji keduan klorida pada sampel AMDK produksi pantai barat selatan Aceh menggunakan dari 7 sampel yang dikumpulkannya dengan merek yang berbeda, terdapat variasi kadar klorida pada kisaran 11, 30, 25, 43 mg per liter. Dengan perbandingan studi yang dilakukan, kadar ion Cl maupun ion SO4 masih sangat jauh di bawah baku mutu yang ditetapkan Permenkes. Juga perlu dicatat bahwa kedua anion ini adalah anion yang paling umum yang bersumber secara alami dan antropogenik. Nah, sedangkan untuk ion bromida tidak terdapat puncak yang mengindikasikan adanya ion ini di dalam semua sampel air yang dikumpulkan. Deteksi metode prosedur ini. Nah, untuk pemaparan kesimpulannya sendiri yaitu total waktu retensi yang diperlukan dalam menentukan kadar anion adalah kurang dari 30 menit. Kromatogram yang ditunjukkan memberikan bentuk puncak yang sempurna dan simetri sehingga perhitungan kadar total anionnya lebih maksimal. Semua kadar minor anion dalam sampel AMDK berada di bawah baku dan untuk reaksi Cl dan bromin terjadi endapan yang berwarna kuning. Nah, ion Br tidak ditemukan dalam semua sampel, diperoleh kadar yang jumlahnya setengah dari baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Sekian presentasi anion dan kation dari saya. Maaf apabila ada kesalahan, terutama dalam pengucapan reaksi-reaksi kimia dan nama-nama kimia yang saya ucapkan. Mohon dimaklum dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kritik dan saran yang berbangun